Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada pembelajaran geometri dan kali ini kita beri kode dengan pertemuan 14.a yang akan membahas pembuktian bahwa tiga bisektor sudut pada suatu segitiga adalah konkuren. Terlebih dahulu kita mengenal definisi apa itu konkuren. Sejumlah garis adalah konkuren atau disebut konkuren jika garis-garis tersebut memiliki tepat satu titik sekutu. Pada gambar 7.14, garis M, N, dan P adalah konkuren. Kemudian disebut konkuren pada titik A, karena ketiganya bersekutu pada satu titik yaitu titik A. Sementara pada gambar 7.15, garis-garis R, S, dan T tidak konkuren karena ketiganya tidak memiliki tepat satu titik sekutu. Meskipun setiap pasang atau setiap dua garis di sini berpotongan, misal saja R dan S, atau T dan S, atau R dan T. Karena tidak memiliki tepat satu titik persekutuan, maka ketiganya disebut tidak konkuren. Berikutnya teorema 721. Teorema ini berbunyi tiga garis bagi sudut atau disebut juga dengan bisektor sudut pada suatu segitiga adalah konkuren. Untuk membuktikan teorema 721 ini, kita perlu merecall atau mengingat kembali teorema 711 sebagai dasar pembuktian. Nah, untuk pembuktian teorema 711 ini sudah dibahas atau sudah dibuktikan ada pada video 12b. Nah, kita ingat kembali teorema 711 ini berbunyi lokus titik-titik pada sebuah bidang dan berjarak sama dari sides of an angle. Kita artikan di sini kaki-kaki sudut atau kaki-kaki suatu sudut adalah merupakan angle bisektor atau bisektor sudut tersebut. Pembuktiannya berlaku dua arah dan sudah kita buktikan pada video 12b. Yang pertama, jika sebuah titik itu terletak pada bisektor sudut, maka titik-titik itu atau titik tersebut berjarak sama dari kaki-kaki sudut tersebut. Kemudian yang kedua, kita buktikan dengan arah sebaliknya. Jika suatu titik adalah berjarak sama dari kaki-kaki suatu sudut, maka titik ini atau titik tersebut terletak pada bisektor sudut tersebut. Sekali lagi, untuk bukti 711 ini dapat disimak kembali pada video 12b. Nah, teorema 711 ini kita gunakan untuk membuktikan atau sebagai dasar pembuktian teorema 721. Nah, untuk membuktikan teorema tadi bahwa ketika bisektor sudut suatu segitiga itu berpotongan di satu titik atau konkuren, maka kita akan buktikan dengan cara informal. Jadi yang kita buktikan kali ini sebenarnya disebut dengan bukti informal. Nah, bukti formalnya kita akan sajikan pada video berikutnya, insya Allah. Nah, mengapa kita jelaskan dengan bukti informal? Karena pembuktian ini terkait erat dengan lokus atau teorema 11 tadi yang berkaitan atau berhubungan dengan video sebelumnya atau penjelasan sebelumnya. Nah, pertama kita konstruksi
segmen AD sebagai bisektor sudut A dan segmen CE sebagai bisektor atau garis bagi sudut C. Jadi di sini AD membagi sudut A atau CAB menjadi dua bagian sama besar dan CE membagi sudut C atau ACB menjadi dua bagian yang sama besar atau kongruen. Nah, kemudian misalkan AD dan CE ini berpotongan pada sebuah titik, sebut saja namanya titik P. Nah, karena menurut teorema 711, sebuah titik yang terletak pada bisektor sudut itu memiliki jarak yang sama terhadap kaki-kaki sudut tersebut, maka ketika P ini berada pada bisektor AD, maka jaraknya terhadap kaki AB dan terhadap kaki AC itu kongruen. Kemudian P juga terletak pada bisektor CE sehingga jaraknya terhadap kaki sudut CA dan CB juga kongruen. Tentu saja jarak harus tegak lurus sehingga dalam hal ini kita ilustrasikan dengan di sini PQ tegak lurus dengan AB, kemudian PR tegak lurus dengan AC, kemudian PS tegak lurus dengan BC. Nah, diperoleh PQ kongruen PR. Sekali lagi, karena P terletak pada AD yang merupakan bisektor sudut CAB, maka jaraknya terhadap kaki AB dan kaki AC adalah kongruen, sehingga PQ dan PR kongruen. Begitu pula P terletak pada bisektor CE yang merupakan bisektor sudut ACB, sehingga jarak P ke kaki CA dan kaki CB adalah kongruen, sehingga PR kongruen dengan PS. Nah, dengan sifat transitif diperoleh bahwa PQ kongruen PS. Karena PQ kongruen dengan PR, kemudian PR-nya kongruen dengan PS, maka disimpulkan PQ kongruen dengan PS. Nah, menurut teorema 711 ini, kita bisa lihat buktinya berlaku dua arah, karena titik P berjarak sama terhadap kaki AB dan berjarak sama terhadap kaki BC, karena kita tahu bahwa tadi PQ kongruen dengan PS. Maka kita bisa simpulkan bahwa P terletak pada bisektor sudut B atau sudut ABC. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ketika bisektor sudut satu segitiga adalah berpotongan di satu titik atau konkuren. Ini ya, ini kurang kata konkuren. Karena P tadi terletak pada bisektor AD, terletak pada bisektor CE, dan terletak pada bisektor dari sudut B. Sehingga teorema ini terbukti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.